Oke, kemarin teman-teman udah dapet pengumuman ini ya di grup ya. Sebentar, aku share screen. Bentar, iya Toki. Nah ini. Jadi ini adalah info terbaru mengenai oh, pelaksanaan TPM, PPAD, apapun ataupun ASPD ya teman-teman ya. Nah, Baju jelaskan lagi ya apa itu PPAD, apa itu TPM, kenapa kok dia dibedakan. Jadi, ASPD hari H itu tuh nanti diikuti oleh seluruh siswa DIY, DIY ya. Seluruhnya itu ikut ya. Dari mana aja ya? Opo iki. Selamat bergabung. Oh ya, terima kasih Mimin. Nah, apa namanya terus dari seluruh DIY itu dari mana aja Mbak? Dari ya Sleman. Mana sih? Mana aja sih? Kota Jogja gitu ya, Kota Jogja. Habis itu mana lagi? Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul. Kayak gitu ya. Kulon Progo, Gunung Kidul. Terus yang anak luar DIY itu kenapa Mbak kok harus ikut ASPD? Nah, nanti ini Mbak Jo bakalan jelasin terpisah ya. Untuk ASPD itu, ASPD hari H itu nanti dilaksanakan oleh pemerintah provinsi. Oleh sebab itu, satu provinsi itu nanti soalnya bakalan sama. Ini yang disebut ASPD utama. ASPD utama yang ini ya, yang tanggal 5 sampai 7 Mei. Nah, terus untuk menyongsongnya apa ya jenenge ya? Menyambutnya, setiap pemerintah di masing-masing kabupaten atau kota itu mengadakan latihannya sendiri kayak gitu deh. Kalau zamanku SMP dulu namanya tryout ya, tapi kalau sekarang itu ada yang namanya TPM. TPM itu apa ya? Tes pendalaman materi kalau nggak salah. Ada yang nyebutnya TO juga. TO itu ya tryout itu tadi. Ada yang nyebutnya PPAD atau PPASPD. Apa PPAD, Mbak? Oh, pokoknya penilaian persiapan ASPD po ya. Wis pokoknya itu beda-beda tapi intinya sama. Itu latihan untuk menyongsong ASPD di hari H. Nah, kalau misalnya kalau teman-teman lihat di mana ya? Di mana sih ini kalau ini kan ini adalah Google Drive ya. Ini sudah ada di deskripsi grup, teman-teman bisa akses yang tahun 2024-2025. Kenapa kok dibedakan, Mbak? Ada yang Bantul, ada yang Sleman. Karena itu beda-beda. Ini diadakan oleh pemerintah Bantul dan ini diadakan oleh pemerintah Sleman. Sehingga anak di luar Sleman nggak akan mengerjakan soal ini dan anak di luar Bantul nggak akan mengerjakan soal ini. Terus nanti waktu ASPD hari H, itu nanti soal yang mana yang keluar, Mbak? Itu bakalan campuran ya, Dek ya. Nanti pembuat soal di hari H itu biasanya bentuknya tim. Apa nak nyebut ya? Tim apa MGMP? Aduh lupa lagi aku. Pokoknya itu tuh nanti terdiri dari guru-guru dari seluruh seluruh apa? Seluruh DIY. Misalnya yang bahasa Inggris itu ketuanya guru dari SMP Pakem gitu misal. Atau yang matematika itu guru dari SMP 1 Jogja. Atau yang IPA tuh dari SMP 3 Sewon gitu misalnya. Jadi dari seluruh DIY itu nanti bakalan berkumpul. Oleh sebab itu, di sini teman-teman kan ada banyak latihan nih. Kalian harus mencobanya satu-satu ya, Dek ya. Karena setiap provinsi, bukan setiap provinsi, setiap daerah itu punya kekhasannya masing-masing. Punya karakteristik soalnya masing-masing gitu. Jadi kalau kamu anak Bantul, jangan latihan yang Bantul aja. Latihan yang Sleman juga. Dan kalau kamu anak Sleman, jangan latihan yang Sleman terus. Latihan yang Bantul juga. Nanti di sini bakalan OTW ada file dari Kulon Progo, Gunung Kidul, kota kayak gitu. Banyak banyak folder di sini nanti ya. Kan nanti makin banyak latihan dari kalian kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, terus habis itu yang anak luar DIY gimana? Nah, Mbak Ju tahu kemarin waktu kalian ngisi form itu di sini ada banyak sekali anak dari luar DIY ya. Ada yang dari Temanggung, Semarang, Lampung, bahkan Bali. Halo teman-teman semua. Jadi kalau misalnya kenapa sih anak-anak luar DIY itu pengen ikut ASPD? Karena menjadi anak SMA di Jogja itu sebuah privilege ya, Dek. Wih, privilege gak tuh? Maksudnya adalah kalau teman-teman itu SMA-nya di Jogja, kemungkinan masuk ke UGM, UNY itu lebih mudah kayak gitu. BTW, aku dari UGM teman-teman. Just in case teman-teman nggak percaya yang aku sampaikan ya, insya Allah terpercaya, oke? Aku S1 dan S2 di UGM, oke? Nah, habis itu teman-teman dari luar DI itu gimana caranya buat masuk ke SMA di Jogja? Nah, itu harus ikut ASPD. Tapi ASPD yang dilaksanakan itu berbeda dari ASPD yang ini. Berbeda juga dengan ASPD susulan. Kalau ASPD susulan itu dilaksanakan untuk yang sakit gitu. Nah, kalau yang untuk ASPD luar DI itu nanti ada skemanya tersendiri dan akan dibuka pendaftarannya kira-kira di bulan Februari, akhir Maret, akhir Februari di bulan segituan ya. Kayak Hamin 2 bulan dari
Mei kayak gitu. Biasanya dilaksanakannya di akhir Mei kayak gitu. Jadi itulah sebabnya kenapa kok anak-anak luar kota tuh pengen masuk ke SMA di Jogja. Teman-teman yang di Jogja kalian tuh dapat banyak privilege ya dengan jadi anak Jogja karena kayak kalian salah satu provinsi dengan kualitas pendidikan yang paling bagus kayak gitu. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman. Nah, habis itu sesuai janji yang kemarin, kita bakalan bahasin matematika yang bab bangun ruang sisi lengkung ya. Kalau ada waktu, nanti kita bakalan bahasin bangun ruang aja. Bangun ruang sisi lengkung. For your information, bab ini tuh udah pernah dibahas tahun lalu. Tiap tahun aku membahasnya. Karena ini kayak salah satu bab yang aku hafalin. Ini deh di YouTube ya. Kalau teman-teman nanti ngerasa penjelasanku siang ini tuh terlalu cepat, bisa lihat di YouTube ini. Ini aku udah pernah jelasin. Ada latihan soalnya juga yang tahun 2023 ya. Kok tahun 2023 sih ini? Iya, tahun 2023. 2024 ternyata aku salah tahun. Nah, hari ini Mbak Cip bakalan menjelaskannya lagi, tapi kita bakalan pakai latihan soal yang terbaru, yang kemarin ya. Yang ini yang ada di Sleman, habis itu yang ada di Bantul, yang ada di sini. Sebagai gambaran, biasanya untuk setiap ASPD itu untuk bangun ruang sisi lengkung itu ada 2 sampai 3 soal. Enggak, Deng. Pernah satu soal juga. Tapi kok ini 2 sampai 3 soal ya? Harusnya jadi segini sih yang terbaru. Nih ya kalau teman-teman lihat ya. Ini ada kerucut, habis itu ini ada tabung sama setengah bola. Ini ada kerucut sama tabung. Kalau yang di sini ini ada tabung. Tabung, habis itu ini ada kerucut, terus ini ada bola. Gitu. Kita bakalan belajar basic teorinya dulu, cepat aja. Karena ini udah pernah dijelasin di sini. Aku takutin nanti diprotes sama orang YouTube, Mbak kok bahas ini lagi, kayak gitu. Tapi apa tak bahas aja ya? Karena kan kemarin di voting itu nggak semuanya udah sampai bab ini ya. Terus lah tak bahas aja. Sebentar. Aku akan lihat apa namanya contekan. Gimana caranya ya? Ini tak pisah dulu. Set. Oke. Sebentar ya, Dek. Aku mau lihat dulu nih layarku kayak gimana sih tampilannya. Oke. Kalian cuma lihat satu layar ya, karena di layar sebelahnya aku kayak buka contekanku, bukan contekan ya. Apa jenenge ya? Ringkasanku. Oke, kalau kita belajar bangun ruang sisi lengkung tuh ya teman-teman, itu tuh anggotanya ada 3 ya. Ada tabung, ada kerucut, ada bola. Lalu teman-teman kalian nggak apa-apa nggak usah on cam ya. Eh Off cam aja nggak apa-apa biar apa namanya biar apa aja nih? Aduh, aku nggak bisa multitasking. Biar hemat kuota. Terus nanti kalau misalnya tiba-tiba geluduk, feel free untuk meninggalkan room ini. Timbangannya laptopmu nanti kebakar. Gimana sih kerucut sama bola? Oke. Sebenarnya bab ini tuh gampang ya, Dek ya. Kan cuma ada 3, ada tabung, ada kerucut, ada bola. Tapi bakalan susah karena untuk ASPD nanti itu soalnya bakalan digabung-gabung kayak gini deh, ini ditempel ya. Ada kerucut, ada tabung terus ditempel. Ada tabung, ada bola, setengah bola ini terus ditempel. Harus gimana tuh nanti ya kira-kira cara ngerjainnya? Sebentar. Aku mau ngepin diriku sendiri dulu biar nanti di YouTube wajahku kelihatan. Sip. Bentar ya guys. Tak taruh mana wajahku, taruh sini lah. Nah, jadi sebagai gambaran lagi ya dek ya, tabung tuh kayak gimana? Tabung tuh kayak toples tenggo. Toples tenggo yang kayak gini ya. Iya sih kalian bisa bayangin nggak? Aku tuh nggak jago gambar ya. Maafkan aku ya teman-teman yang jago gambar. Nah kayak gini ya. Ini toples tenggo. Nah kalau kerucut itu bentuknya kayak nasi kuning tumpeng. Kayak topi pesta juga ya. Habis itu ada bola, bola mah kalian udah jelas ya. Bola itu ya kayak bakso apa nih? Ya bola sepak. Betulnya kayak gini, astagfirullah. Ini gunakan imajinasi kalian ya teman-teman. Di kira-kira kayak gini ya. Nah, sekarang kita bakalan belajar tabung dulu. Kalau kita ngomongin tabung, itu tuh nanti kita bakalan belajar ada 3 bagian ya. Ada unsur-unsurnya. Sebentar. Unsur-unsur tabung. Ini dijelaskan karena nanti biar teman-teman tuh kalau di soal itu nanti dibahas selimut. Nah, selimut ki sing di alas tuh yang mana kayak gitu. Jadi itu biar teman-teman paham mana yang dimaksud sama soalnya gitu ya.
Untuk bagian bawahnya, ini namanya adalah alas. Jelas ya. Untuk yang bagian atasnya namanya adalah tutup. Dan kalian kan punya toples tenggo ya di rumah ya, Dek. Wis toples apa wae lah, jangan toples tenggo. Pokoknya toples yang bentuknya kayak gini. Lah itu kan tutup sama alasnya tuh bentuknya lingkaran ya, Dek ya. Jadi dia tuh bentuknya lingkaran. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman ditanyain, luasnya tutup itu berapa ya? Teman-teman gunakan rumus luas lingkaran ya. Dari SD udah belajar kan pasti. Apa, Rek? Pi R kuadrat. Rek gak tuh? Sorry guys, aku baru pulang dari Jawa Timur, makanya ngomong rek-rekan. Kalau alas juga sama, pakai pi R kuadrat kayak gitu. Nanti tak tuliskan rumusnya. Nah kalau selimut, selimut tuh kayak gimana? Aku gak punya kertas ya. Mana ya? Aku mau nyari kertas, tapi sebentar. Aku off cam dulu. Aku akan menunjukkannya ke teman-teman. Oke, aku sudah kembali. Jadi di sini baju punya kertas ya. Cetok ra. Yo, ini kertas ya guys ya. Ini kalau baju gulung kayak gimana ya? Kayak gini. Aduh, ono kipas angin ora iso nek penggulung piye iki, guys. Nah, kayak gini nih. Ini eh malah malah apa jenenge nanti dia ketutupan sama screenku. Nah, kayak gini ya, teman-teman. Oh Perhatikan ya, aku mana sih? Sebenarnya situ itu ngawin mana? selimut tabung. Ini adalah selimut tabung. Ini. Oke, jadi selimut tabung itu adalah bagian yang ini. Dia tuh kalau dijabarkan bentuknya seperti persegi panjang. Jadi nanti rumusnya bakalan seperti itu. Kita pending dulu sampai sana. Tak tulis dulu. Ini selimut. Apa gue? Sebentar. Telur sama Nah, jadi kalau misalnya kita, ini kan udah nih unsur-unsur tabung tuh terdiri dari itu ya. Terus sekarang, kalau misalnya kita nyari luas dan volume tabung, itu rumusnya kayak gimana aja. Yang pertama kita belajar dulu luas selimut tabung. Luas selimut tabung. Selimut itu yang ini ya, Dek ya, yang mengelilinginya. Ibaratnya itu kayak dindingnya gitu, dinding temboknya gitu ya. Nah, dia itu rumusnya adalah keliling alas dikali tinggi tabung. Iya, nek aku nulis iki sempit banget. Keliling alas dikali tinggi. Mbak Jo pribadi tuh nggak suka ngapalin rumus ya. Jadi aku tuh lebih suka belajar dari basicnya, dari konsepnya. Jadi biar lebih nempel mikirnya. Tapi iki aku kalau ngajar kayak gitu tuh bisa-bisa dua pertemuan nih. Padahal kita tuh fokusnya latihan soal ya. Gak apa-apa lah. Kalau nggak cukup nanti kita belajar lagi. Oke, ini kan tabungnya ya, Rek ya. Ini kan tabungnya. Kalian bayangin ini Mbak Jo gunting di sebelah sini, krek 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 kayak gitu. Habis itu dia jadinya bentuknya seperti ini. Dan ini bentuknya persegi panjang ya. Kalau persegi panjang itu kalau Mbak Jo gambarkan di sini, gambarkan di layar, dia kira-kira bentuknya kayak gini. Set, gini ya. Nah, habis itu kan ini persegi panjang. Kalau persegi panjang tuh rumus luasnya apa, Dek? P kali L ya. P kali L kan ya dari SD kita udah belajar. Kalau dia digulung, bentar, tak gulungi lagi. P-nya itu kan ini ya, yang atas ini ya, Dek ya. Ngok nih, P-nya itu ini ya. Nah, kalau misalnya tak gulung, itu kan sebenarnya dia tuh nih keliling ini. I know ini nggak perfect ya, nggak perfect. Ini bukan lingkaran yang sempurna, tapi ini adalah ini adalah P-nya. P-nya itu adalah sekeliling lingkaran. That's why di sini rumusnya adalah keliling alas kayak gitu. Keliling alasnya ini tadi P-nya. Nah, jadinya kalau keliling itu rumusnya apa toh, Dek? Pi kali D ya. Pi kali diameter. Pi, eh, Pi. Kok aku nulis dua sih? Pi kali diameter. Kayak gini ya. Nah, diameter sendiri itu adalah dua kalinya jari-jari. Jadi nulisnya pi dikali dua dikali jari-jari. Kayak gini. Tapi kalau misalnya kita melakukan operasi aljabar, misal nih Dek, X dikali 2, itu kan pasti kamu ngomongnya 2X ya, bukan X2. Jadi ini nulisnya nanti 2 PR. Duanya di depan, kayak gitu. Jadi 2 PR ini adalah nama lain dari rumus keliling. Jadi kalau kita singkat, keliling alasnya itu 2 PR dikali tinggi T.
Jadi rumusnya luas selimut tabung itu 2 pi RT kayak gitu. 2 dikali jari-jari dikali salah, 2 dikali pi dikali jari-jari dikali tinggi gitu. 2 pi RT gitu. Kenapa sih aku nggak pulpen biru kok nggak pakai hitam aja? Nah, habis itu yang selanjutnya adalah luas permukaan tabung. Luas permukaan tabung. Kalau misalnya ini di buku sumbernya Mbak Jiwo ngajar ya, luas permukaan tabung itu, sebentar, dia itu bakalan punya rumus kayak gini, 2 pi R dikali R plus T, kayak gitu. Tapi untuk menghafalkan ini mungkin juga nggak sebagian teman-teman nyaman ya. Mbak Jo akan memberikan alternatif rumus, ini lebih panjang sih sebenarnya, tapi nggak apa-apa, karena kita nggak punya banyak waktu hari ini. Kita bakalan bahasin lebih detail kalau teman-teman butuh, nanti bilang aja di grup ya. Luas permukaan itu maksudnya adalah kalian bayangkan toples Tenggo ini, kalian cat semuanya jadi warna putih kayak gitu. Mau kamu jadiin celengan gitu. Ini disemprot semua ya, set, kayak gitu di apa jenis di pet, apa di kok di sepet. Nah, disemprot semuanya, set, kayak gitu. Berarti semua bagian yang terkena cat itu berarti adalah permukaannya tabung. Mana aja yang terkena cat, jelas tutupnya, jelas alasnya, dan selimutnya. Jadi luas permukaan tabung tuh ya udah ditambahin aja semuanya. Luas tutupnya, ditambahin sama luas alasnya, ditambahin sama luas selimutnya. Kayak gitu. Nah, rumusnya kayak gimana, Mbak? Luas tutup, tutupnya kan tadi bentuknya apa, Dek? Baju udah bilang ya di awal tadi ya. Bentuknya adalah lingkaran. Lingkaran rumusnya kayak apa, guys? Pi, bila, pi, pi, R kuadrat ya. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Itu hafalannya anak SD. Tapi kalau anak SMP, please biasakan untuk ngomongnya pi R kuadrat. R itu jari-jari. Dari bahasa Inggris radius ya. Habis itu kan buat luas tutup. Kalau yang luas alas rumusnya apa? Lah kan alasnya sama aja bentuk lingkaran ya toh. Berarti dia juga ditulis pi r kuadrat kayak gitu. Set, habis dulu. Set, set. Itu habis itu ditambah sama luas selimut. Luas selimut itu ini yang dindingnya tadi ya, yang baju tadi praktekin sama kertas itu ya. Luas selimutnya itu rumusnya ini yang tadi kita cari sebelumnya, 2 pi RT kayak gitu. Nanggung lah tak jelasin sekalian. Ini jadinya dia tuh sebenarnya bisa disingkat deh rumusnya. Aku cek screenku dulu. Oke. Disingkatnya seperti ini. Teman-teman kalau Mbak Ju tanya, X ditambah X itu jawabannya berapa? I know, kalian pasti ada yang jawab X kuadrat kayak gitu. Padahal jawabannya bukan X kuadrat ya, jawabannya itu 2X. Jadi ini kalian bayangin kotak ditambah kotak. Kalau kotak tambah kotak kan berarti kotaknya ada dua. Berarti dua kotak, kayak gitu ya. Sama, ini juga sama. Kalian lihat, ini kan sama-sama PR kuadrat ya. Ini PR kuadrat, ini PR kuadrat. Kotak ditambah kotak. Jadi hasilnya adalah dua kotak. Berarti ini hasilnya 2 PR kuadrat. Kayak gitu. Habis itu, di sini ada ini 2 PRT. Lanjutannya yang tadi. Step selanjutnya ini teman-teman boleh paham nggak? Boleh nggak paham? Karena ini mungkin membingungkan. Tapi Mbak Jo kayak kepalang tanggung ya. Tak jelasin aja sekalian. 2 PR kuadrat ini teman-teman, dia itu kan bisa dijabarkan jadi 2 PR dikali R ya. R kuadrat itu kan ada dua ya R-nya kayak gini. Habis itu ditambah 2 PRT gitu. Sifat yang sebenarnya lagi Mbak Jiwo lakukan adalah sifat pengelompokan. Sifat opo yo? Bukan, asosiatif kalau nggak salah. Gini, ini kan sama-sama punya 2 PR nih. Ini 2 PR, ini juga 2 PR. Jadi 2 PR-nya tuh Mbak Jo keluarkan seperti ini. Habis itu nanti sisa ini kan R, terus sisa ini T. Jadi rumusnya jadi kayak gitu guys. 2 PR dikali R tambah T. Misalnya, Mbak aku ora dong apa tuh maksudmu? Wis rapopo. Hafalin aja yang ini, ditambahkan semuanya. It's totally fine, it's totally okay. Oke? Jadi ini tuh Mbak Jo cuma mau jelasin aja alur berpikir. Karena nanti alur berpikir seperti ini bakalan sering Mbak Jo gunakan di penjelasan selanjutnya ya. Sebentar, tak hapus dulu. Oke, jadi ini adalah tabung luasnya. Kalau volumenya kayak gimana? Volumenya mah easy sekali.
volume tuh selalu lebih easy ya deh ya kalau di SMP itu, kecuali dulu waktu SD. Kalau SD mah susah ya kalau ngafalin volume itu, rumus volume. Oke, kalau volume tabung itu tuh dari dulu nggak berubah ya dek ya. Kayak gini maksudnya. Semua bangun ruang yang memiliki alas dan tutupnya itu sama, itu tuh pasti rumusnya itu adalah saya nggak peduli tabung, nggak peduli kerucut, nggak peduli kubus, balok. Nah itu kan alas sama tutupnya kan bentuknya sama ya dek ya. Dia itu rumusnya bakalan luas alas dikali tinggi, luas alas dikali tinggi gitu. Jadi kalau teman-teman ingat volumenya balok itu kan apa dek? Masih hafal nggak? P kali L kali T ya. Karena alasnya itu berbentuk persegi panjang, rumusnya itu panjang kali lebar, terus dikaliin tingginya. Jadinya P kali L kali T. Kayak gitu. Begitu juga dengan tabung. Kalau tabung itu alasnya berbentuk apa? Berbentuk lingkaran ya. So, guys, volume. Jadinya lingkaran itu rumusnya apa toh? Pi R kuadrat ya. Pi kali jari-jari kali jari-jari. Bener. Jadi pi R kuadrat dikali sama tinggi. Dikali sama T. Jadi rumusnya jadinya pi R kuadrat T. Gitu. Gitu guys. Oke. Ini adalah tabung. Sekarang kita move ke yang selanjutnya yaitu kerucut. Adik-adik, Mbak Jo kadang nggak menerima pertanyaan. Maaf ya. Pertanyaannya nanti dibahas terpisah ya. I'm so sorry, karena we have limited time. Kita nggak punya banyak waktu. Kerucut. Nah, kalau kerucut itu, teman-teman, bentuknya itu seperti ini ya. Tadi udah dibahas di awal. Bentuknya kayak tumpeng nasi kuning. Siapa yang cita-citanya jadi nasi kuning? Malah kayak Windah Basudara ya, gue ya. Prik. Jadi di sini ada T ya, Dek ya. T itu adalah tingginya kerucut. Tinggi itu tuh adalah sebuah garis yang tegak lurus sama alas. Jadi di sini harus ono siku-sikunya gitu deh. Iya ya, ada sudut siku-sikunya gitu. Nah, ini namanya tinggi. Habis itu di sini ada jari-jari ngok-ngok. Ini nggak perfect ya, Dek. Anuku apa jenis kerucutku nggak apa-apa ya. Kalian bisa membayangkan ya pasti ya. Ini R-nya tuh jari-jari. Habis itu kalau kerucut itu dia punya komponen khas yang nggak dimiliki sama tabung namanya adalah garis pelukis. Ini deh, S. Garis pelukis itu yang ini, yang miring, lerengnya, lereng. Oh, ngerti lereng apa ora? Lereng tuh apa ya? Miring-miring itu loh, Dek ya, miring-miring itu loh. Nah, itu tuh S-nya, garis pelukis kayak gitu. Nah, ini tadi Mbak Jo sempat cek di salah satu soal yang mau kita bahas, kalau nggak salah di soalnya Sleman ya. Itu tuh ada yang ditanyain S-nya tuh berapa kayak gitu. Nah, kalau teman-teman lihat ini antara T, R sama S. Aku mau cek layar dulu. Jangan-jangan layarku nggak bergerak, oh, bergerak deh. Antara T, R sama S dia tuh berbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi kayak gini. T, R, S. Maka di sini berlaku hubungan Pitagoras. Teman-teman, aku udah pernah jelasin triple Pitagoras apa belum? Aku lupa. Kalau misalnya belum, teman-teman cek di YouTube aja. Aku tuh sering banget bahasin triple Pitagoras. Intinya di sini dia berlaku akar R kuadrat plus T kuadrat kayak gitu. Intinya ini tuh kayak berlaku Pitagoras gitu lah. Aku lebih sering pakai anu ya, Dek, apa? Triple Pitagoras daripada rumus kayak gini karena ini agak lama. Nanti kita bahas waktu di soalnya ya. Nah, kalau untuk luas selimut kerucut gimana? Nah, ini deh, kalau yang tadi yang ditabung ini kan Baju jelasin ya. Penurunan rumusnya kayak gimana? Nah, ini kalau yang dikerucut itu sebenarnya juga ada penurunan rumusnya, tapi pakai sudut gitu juga aku ora paham. Jadi langsung kita gunakan aja rumusnya ya. Luas selimut kerucut. Luas selimut kerucut itu adalah Pi dikali R dikali S. Nah, kalau misalnya ditanyain selimut, Mbak, tapi S-nya belum diketahui kayak gimana, maka S-nya harus dicari dulu pakai Pitagoras, kayak gitu ya. Pakainya S ya, Dek ya, bukan pakai T. Pakainya yang miring, bukan yang lurus. Oke, please dibedakan ya. Habis itu kalau luas permukaan kerucut gimana, Mbak? Oh, Kalau selimut itu berarti yang ini nih toh ya, Dek ya. Ibaratnya kalau topi topi apa topi ulang tahun itu yo ini nih tok, ini nih tok. Piye toh? Yo gini tok ya. Nggak pakai alasnya.
Nah, kalau luas permukaannya itu baru pakai alasnya. Luas permukaan kerucut. Sama kayak tadi ya, kita tambahkan aja. Alas, selimut ditambah alas. Kayak gitu. Luas selimut. Jadi di sini nanti pakai PRS ditambah PR kuadrat. PRS dari mana, Mbak? Ini loh, luas selimut. Itu kan barusan yang kita cari, PRS. Habis itu luas alas, itu kan bentuknya lingkaran. Makanya bentuknya PR kuadrat, kayak gitu. Nah, habis itu ini sebenarnya juga mirip kayak yang tadi ya, Dek ya. Kalau kalian ingat, PR kuadrat itu seperti ini nih. PRR. Nah, ini PRS. Nah, itu tuh bisa dipisahkan lagi kayak tadi, tapi ini nggak wajib kayak gini ya, Dek. Ini mau variasi wae. Nah, gini, habis itu di pulpenku. Jadinya PR-nya itu dikeluarkan, terus jadi S tambah R kayak gini. Gitu tuh boleh. Tapi wis gak usah kayak gini, gak apa. Kita berhenti sini, di sini juga cukup kayak gitu. Oke? Tapi kalau teman-teman mau pakai yang barusan juga gak apa-apa. Terserah, sesuaikan sama style kamu. Yang selanjutnya adalah volume kerucut. Nah, tadi Mbak Jo udah menjelaskan bahwa pada intinya semua volume bentuk iku koyo kepiye pun kuwi iki rumusnya iki mung siji. Apa mau guys? Ingat gak? Rumusnya itu adalah luas alas kali tinggi. Itu doang rumusnya. Luas alas kali tinggi. Ini berlaku untuk seluruh volume benda yang alas sama tutupnya itu bentuknya sama. Tapi kalau misalnya dia tuh bentuknya lancip, lancip tuh misalnya kerucut ya, bentuknya kan ini ada puncaknya gitu ya. Sama limas, limas tuh di kelas 8 ya. Kalau di kurikulum lama kelas 8 deh, kalau di kurikulum merdeka kan beda-beda ya. Nah itu tuh di depan rumusnya tuh dikasih sepertiga kayak gini. Sepertiga dikali luas alas dikali tinggi kayak gitu. Nah, terus apa Mbak hubungannya sepertiga? Nah, ini tuh juga sering ditanyain di soal ASPD di tahun-tahun sebelumnya. Tapi Mbak Jo jelasin dulu rumusnya ya. Jadi, iya toh mau. Sepertiga volume volume kerucut itu sama dengan sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Kalau teman-teman ingat, tadi tuh luas alas kali tinggi itu kan sama kayak volumenya tabung tuh. Yang kayak gini nih. Luas alasnya kan bentuknya kan lingkaran. Jadinya dia PR kuadrat dikali tinggi kayak gitu. Wih, halo teman-teman, ada 46 orang di sini. Rame banget. Halo semuanya. Nah, terus habis itu di sini kan ada sepertiga ya, Dek ya. Maknanya kayak gini. Misalnya Mbak Jo tuh punya satu tabung sama satu kerucut dengan luas alas dan tinggi yang sama. Ini tabungnya ya, ini tabungnya. Ini kerucutnya. Ini dulu kalian paling udah pernah percobaan ini, tapi bisa juga enggak. Dulu waktu adikku SD itu disuruh percobaan kayak gini, guys. Ini kan beras ya, gimana toh? Gurunya itu meminta siswanya itu untuk memenuhi tabung menggunakan kerucut. Jadi, piye toh, Dek, dipindah-pindah kayak dulu loh berasnya menggunakan kerucut iki. Ternyata untuk memenuhi satu tabung ini dibutuhkan tiga kali kerucut. Berarti satu tabung itu sama dengan tiga kalinya kerucut kayak gini. Piye iki kerucut ya, Rek? Ceritanya iki kerucut. Tabung sama dengan tiga kerucut. Makanya kalau misalnya dibalik, terus kerucut berapanya tabung? Ya berarti ini kan tiga kali kerucut. Tiganya pindah ruas. Jadinya tabung dibagi tiga. Jadinya kerucut itu sama dengan satu per tiga tabung kayak gitu. Itu ceritanya teman-teman. Jadi nanti bakalan ada soal kayak gini. Luas kerucut sama dengan satu per tiganya tabung. Jadi itu kan kalian tahu ya ada apa pilihan ganda kompleksnya gitu. Nah di pernyataannya tuh ada pernyataan kayak gitu tuh pernah ada yang kayak gitu. Gitu guys ceritanya. Tapi ini kayak ya usah. Ini cuman intermezzo aja. Kita kembali ke main topik yang tadi. Wes bar iki kerucute. Berarti sekarang kita bahasin bola. Bola, bola, bola. Bola itu tuh kayak gini.
Mbak Jo akan menggambarkan bola di dalam tabung ya, biar jelas. Ini nek misalnya masih nggak jelas, I'm so sorry because aku nggak jago gambar. Piye ki ya Allah elek banget. Kira nggak apa ya. Wis iki ceritanya ada bola di dalam sebuah tabung, mana ya? Ini juga Mbak Jo kasihin dari awal ya volume bola karena ini beberapa kali masuk juga di ASP di tahun sebelumnya. Jadi biasanya ditanya ini, kalau misalnya ada bola terus dimasuki ke tabung, jadi kalian bayang nih biaya ya, ada toples tenggo gitu kan ya, terus kamu masukin bal plastikmu gitu, loh. Bal plastik yuk dia sampai apa namanya penuh gitu di dalamnya. Jadi ilustrasinya kira-kira seperti ini gitu ya, bal plastik yang ada di dalam sebuah toples Tengu kayak gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia itu punya jari-jari yang sama, maka perbandingan volume bola sama volume tabung itu perbandingannya 2:3. Jadi ini kalau misalnya jari-jarinya sama. Oke. Oke, kita sekarang lanjut ke rumus volume bolanya dulu ya. Volume bola. Oh ya, Dek. Kalau tadi kita kan di mana namanya ditabung, dia itu punya dia tuh nggak punya es ya, gini-gini, tak review ulang. Tabung itu bentuknya seperti ini, dia punya tutup, dia punya selimut, dia punya alas. Kalau misalnya kerucut, dia punya tinggi, dia punya apa gitu nih, garis pelukis sama punya jari-jari. Nah, kalau bola itu dia itu nggak punya tinggi, dia cuman punya jari-jari. Jadi ini juga sering sekali menjebak. Ini Mbak Jo akan tuliskan dulu. Bola hanya punya R, tapi tidak punya T. Baju kasih gambaran dulu soal yang menjebak tuh kayak gimana. Misalnya bentuk soalnya tuh kayak gini ya, setengah bola kayak gini. Lah habis itu kamu tuh disuruh mencari volumenya. Juk kamu tuh bingung ini berapa ya jari-jarinya kayak gitu. Padahal ini tuh udah dikasih tahu jari-jari dari sini ke sini tuh berapa gitu. Tapi kamu paling gak iso bayangin nek orang-orang soalnya wis tak lanjut kisik lah mengko sapa ketemu soal yang kayak gitu. Intinya bola itu nggak punya tinggi, jari-jarinya sama, dan jari-jari itu adalah jarak dari pusat bola di sini, pusat piye nek bayangke. Nah, kini kan ono pusatnya gitu ya, Dek ya. Jarak kemanapun itu namanya adalah jari-jari, kayak gitu, ya. Dan jari-jarinya itu selalu sama, alright? Nah, volume bola itu rumusnya kepiye, Mbak? Rumusnya itu 4/3 V dikali R pangkat 3. Nah, kalau misalnya luas permukaan bola, luas permukaan bola. Itu rumusnya adalah 4 dikali pi dikali R pangkat 2. Jadi, luas permukaan bola gini. Kamu mungkin udah percobaan di sekolahmu ya, tapi ini dulu waktu Mbak Jo kelas 9 tuh inget banget aku pernah melakukan ini di sekolah. Suatu hari kami itu disuruh membawa jeruk. Kami diminta untuk membawa jeruk yang ukurannya bulat. Semakin bulat semakin bagus. Sama guruku namanya Pak Imam dulu, sama Pak Imam tuh disuruh dikoncai gitu loh, deh. Apa tuh namanya? Dikupas kulitnya. Habis itu kami disuruh membuat 4 lingkaran. Jadi awalnya si jeruknya ini mau toh itu disuruh buat ngukur diameternya berapa ya kayak gitu. Terus kita disuruh bikin lingkaran dengan diameter yang sama. Nah, ternyata dek, kulit jeruknya itu bisa memenuhi 4 lingkaran dengan diameter yang sama tadi. Jadi maknanya apa? Maknanya luas permukaan bola itu sama dengan 4 dikali luas lingkaran dengan jari-jari yang sama. Makanya rumusnya 4 dikali pi r kuadrat. Gitu kira-kira. Oke, Bunda. Sip, mantap. Nah, selanjutnya ada gabungan-gabungan ya, tapi ini nggak usah tak tuliskan lah. Tak apa jenenge tak jelaskan pakai ini ku aja, pakai repeanku yang kemarin. Piye caranya? Stop share dulu, stop share. Habis itu share ulang. Piye caranya share ulang? Hah? Gini po? Sek guys, nas. Nah ini dia contekanku dari tadi. Eh, ketok apa? Sip. Gabungan, tabung,
gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung. Jadi di sini ada beberapa bentuk ya. Ini Mbak Jo bakalan jelasin sekilas aja. Nanti kita praktekin sambil latihan soal ya. Soalnya wis jam piro iki? Wis jam setengah tiga. Kita banyakkan latihan soal aja. Teman-teman tak rekomendasikan buat buka file ini di itu loh, Dek, di Google Drive ya. Di file 2023-2024 yang tahun lalu, yang di 28 Januari. Tapi ini nanti bakalan tak bagiin juga deh di grup. Nah, kalau misalnya kita ngomongin gabungan dan irisan bangun ruang sisi lengkung, yang pertama ada gabungan tabung sama setengah bola. Bentuknya kayak apa sih nih? Sedotan, cup, cupnya boba tuh loh, Dek. Nah, kan cupnya boba biasanya kayak gini ya bentuknya ya. Milk tea, opo pop es. Nah, bentuknya kan kayak gini. Jadi, ini ada tabungnya, ini ada setengah bolanya di atas, kayak gitu. Habis itu ada juga gabungan antara tabung sama kerucut bentuknya kayak gini. Ada kerucut sama ada tabung. Nah, ini bentuknya kayak apa? Kayak petasan ya, kayak roket gitu ya. Nah, terus habis itu ada bentuk gabungan dari kerucut sama setengah bola. Kalau misalnya kerucut sama setengah bola itu bentuknya kayak gini, kayak bandul ya apa? Bandul kalung kayak gitu ya kira-kira. Sama ada gabungan tabung, kerucut sama setengah bola. Bentuknya kayak gini. Kalau yang tabung, di sini ada tabung. Saya tak gambarin dulu. Di sini ada setengah bola, di sini ada kerucut. Ya Allah, piye gitu bentuknya. Gitulah. Bentuknya kayak gini guys. Gitu. Jadi nanti apa namanya ini kayak gabungan dari tiga tiga bangun ruang yang tadi. Nah, tapi kadang-kadang itu bentuknya nggak cuman gabungan aja ya, Dek, ya. Ada yang bentuknya juga bolong. Kayak latihan soal yang akan kita bahas sebentar lagi. Yuk kita bahasin dulu ya. Piye caranya? Ini tak pindah dulu. Terus kita buka yang ini. Disclaimer, ini Mbak Jo tuh baru belajar hari ini soal yang ini. Jadi nanti, semisal Mbak Jo ada salah hitung, teman-teman feel free buat raise hand atau tulis aja di apa di kolom chat. Mbak, kok aku ngitungnya nggak segitu gitu misalnya. Atau kalau misalnya kamu apa namanya mau mau tanya, Mbak itu kok bisa kayak gitu? Tapi jangan deh, jangan tanya kayak gitu karena nanti mending kamu ulangin aja videoku di YouTube. Ya, gitu. Wes intinya kalau nanti aku ada salah, koreksi aja. Aman. Iya mau. Tekan di. Yuk kita bahas yang ini dulu ya. Kerucut. Ini adalah soal literasi numerasi Sleman. Teman-teman bisa akses ini di Google Drive, ada di grup ya. Kok Sleman ternyata Bantul, aku baru sadar. Ya wes. Habis itu, berarti ini kemarin ada kuncinya apa enggak, Dek? Bantul nih. Ada ya. Oke, berapa ini aku bahasnya? Pakai dua. Kunci Bantul. Numerasi. Pakai dua. Teman-teman bisa akses ini semuanya di Google Drive. Silakan buka Google Drive, ada di deskripsi grup. Oke, boleh dibagikan ke semua orang bebas. Ini tadi sampai mana? Nih ya, sengaja ini bacaannya ada di sebelah sini biar teman-teman bisa compare sama penjelasannya Mbak Jo yang tadi. Oke, bentar. Kita baca bareng-bareng soalnya ya. Di sini ada sebuah kerucut. Astagfirullah, aku baru ingat. Tadi padahal di awal banget kan aku mau ngomong. Terus yang luar DI gimana? Ini tadi yang luar DI udah tak jelasin belum? Udah ya? Ya wis nih udah. Sorry. Lupa sekali aku. Oke, lanjut. Di sini ada sebuah kerucut. Di sini ada tingginya 12 cm. Habis itu ada diameter. Ini namanya diameter ya, Dek, ya. Apa bedanya diameter sama jari-jari, Mbak? Kalau diameter itu dari ujung ke ujung. Kalau jari-jari itu dari tengah ke ujung mana aja. Nggak harus dari tengah ke kanan atau dari tengah ke kiri. Dari tengah miring ke belakang gini juga jari-jari. Dari tengah miring ke sini itu juga jari-jari kayak itu. Oke? Nah, jadi di sini adalah tingginya. Tingginya itu 12.
sama diameternya itu 10. Kita breakdown masing-masing pernyataan yang dituliskan di soalnya. Berdasarkan gambar di atas, diberikan pernyataan sebagai berikut. Yang nomor satu, luas alas kerucut adalah 76,5 cm. Easy banget ya, luas alas kerucut itu, luas alas. Tadi masih ingat gak, Dek? Kerucut ini kan alasnya berbentuk lingkaran, maka dari itu rumusnya adalah pi r kuadrat. Pi-nya pakai yang mana, Mbak? Ya wis, pakai yang 3,14. Karena di sini pi-nya, R-nya nggak bisa dibagi 7 ya. Nggak boleh anti sama 3,14 ya, Dek ya. Nggak boleh anti sama perkalian koma, harus menyesuaikan diri. Kemarin ada yang tanya kayak gini, Mbak nanti ASPD dapat kalkulator nggak? Dulu, ini dulu ya. Tahun lalu maksudnya, yang kakak kelasku kemarin. Itu dapat tapi di IPA-nya aja dan cuman di beberapa soal aja. Nah, kalau yang tahun ini dapat apa enggak? Enggak tahu. Jadi enggak boleh jaga ke apa jenis? Enggak boleh terlalu mengandalkan kalkulator. Harus membiasakan diri ya. Nah, wes tak lanjut ke. Di sini R-nya itu berarti 5. Terus habis itu dikali 5 lagi. Karena kan kuadrat ya. R-nya 2 kali, 5 dikali 5 kayak gitu. 5 kali 5 itu 25. Berarti di sini kita kalikan. 3,14 dikali 25. Ini Mbak Jo akan lakukan perkalian komanya secara urut. Kalau teman-teman ngerasa, alah Mbak, aku wis paham nih kalau ngono kuwi. Ya wis gak apa-apa. Ini Mbak Jo menjelaskan untuk teman-teman yang belum lancar perkalian komanya ya. Kalau perkalian koma tinggal diletakkan bebas ya Dek ya, kayak gini ya. Habis itu nanti dikalikan seperti biasa. 5 kali 4 itu 20. Habis itu ini 5 kali satu itu 5. Ini 5 kali satu 5 ditambah 2 7. 5 kali 3 itu 15. Habis itu kita lanjut ke bawahnya. 2 kali 4 itu 8. 2 kali satu itu 2. 2 kali 3 itu 6. Habis itu tinggal kita jumlahkan kayak biasanya wis pokoknya. 0, 15 ditambah 8 sama 7. Nah, di sini baru bedanya. Di sini kan ada 2 koma di belakang. Berarti di sini kita letakkan komanya di sini gitu ya. Oke, wis sampai sini aja kalau apa namanya yang perkalian didetailin. Selanjutnya Mbak Jo akan bahas secara cepat ya. Jadi kesimpulannya pernyataan satu salah apa benar? Jadi kesimpulannya salah. Harusnya 78,5 bukan 76,5. Aslinya kalau teman-teman tahu pernyataan satu itu salah, berarti kan wis auto pernyataan salah, opsi A sama opsi B itu tuh salah gitu ya. Kalau kita lihat yang opsi C sama D, ini dia sama-sama punya dua. Berarti yang dua ini auto benar. Kan kayak gitu ya. Asli ini garape kalau ngono wae. Mending kita nggak boleh kayak gitu, karena sekarang kita lagi belajar. Besok kalau lagi ngerjain, teman-teman pakai strategi seperti itu ya. Yang pernyataan dua, wis auto bener. Tapi gimana Mbak cara pembuktiannya? Ini adalah panjang garis pelukis kerucut yang tadi Mbak Jo bahas. Panjang garis pelukis itu yang ini ya guys ya, yang miring-miringnya, yang lerengnya. Oke, di sini namanya adalah S. Cara mencari S adalah dengan hubungan segitiga siku-siku. Jadi pakai hukum Pitagoras. Mbak Ju gambarkan dulu di sini. Gambarku ora apik blas. Gini ya kira-kira. Di sini kan T-nya 12, berarti 12-nya di sini ya, Dek. T itu dari puncak ke bawah. Berarti ini T-nya 12. Habis itu di sini R-nya itu berarti 10 dibagi 2. Berarti dia 5. Nah, terus S-nya berapa? S-nya ya jelas 13 ya. Kita gunakan triple Pythagoras 5, 12, 13. Jadi S-nya itu yang 13. Kalau teman-teman masih nggak paham apa yang Mbak Jo sampaikan barusan, triple Pythagoras itu apa, gimana penggunaannya, silakan buka di YouTube ya. Di YouTube udah pernah Mbak Jo jelasin di satu pertemuan sendiri, triple Pythagoras seperti apa, gitu ya. Buka di sini ada playlistnya kok, Dek. Playlist yang ASPD Matematika SMP ya. Nah, terus habis itu lanjut, tekan di mau guys. Nah, berarti yang pernyataan dua kan bener Ki. Panjang garis pelukisnya adalah 13. Habis itu, sekarang kita cari yang di pernyataan tiganya. Luas selimut kerucut. Selimut kerucut itu yang mana ya, Mbak? Selimut kerucut itu yang ini. Yang tadi kita pelajarin yang P, R.
Tonton, tolong di mute ya. Mbak Ju tuh orangnya gampang ke distract. Kalau kalau ada yang ngomong nanti aku tiba-tiba lupa mau ngomong apa. Nah, tekan di mau kerucut ya. Nah, PRS. Jadi kalau di pernyataan tiga ini, para yang ditanyain adalah luas selimut, jadinya PRS. Jadinya P-nya kita masukkan 22/7, enggak, 3,14 dikali R-nya itu 5 dikali S-nya itu 13. S-nya ada di mana, Mbak? S-nya tuh yang barusan kita cari di pernyataan 2. R-nya kok bisa 5, Mbak? Karena dari sini ke sini itu diameter, dari sini ke sini itu jari ya. Nah, habis itu 5 kali 13 itu kan 65 ya. Jadi ini kita kalikan aja 3,14 kali 65. Stepnya sama kayak tadi. Ini tadi udah tak cari ini lagi. Mana? 3,14 kali 65. Baju pakai kalkulator. Enggak deh, beneran. Tadi udah tak cari ya. 204,1. Jadi jawaban yang benar itu yang pernyataan 3. Nah, terus habis itu yang pernyataan 4, gimana Mbak pembuktiannya? Luas permukaan kerucut. Kalau luas permukaan kerucut, berarti didapatkan dari luas selimut ditambah sama luas alas. Selimut tambah luas alas. Luas selimut malah hilang. Luas alas. Luas selimutnya itu tadi udah kita cari di pernyataan 3, yaitu 204,1. Nah, untuk luas alasnya kan bentuknya apa mau jenis? Alasnya udah dicari di pernyataan 1 nih, guys. Luas alas 78,5 yang ini ya. Nah, dia tuh kalau ditambahkan 78,5, dia berarti 282,6. Jadi that's why pernyataan 4 salah. Tentu saja kalau teman-teman ngerjain, pernyataan 4 nggak harus dibuktikan. Di sini Mbak Jio senang membuktikan karena kita lagi belajar, ya. Jadi yang benar yang mana? 2 sama 3. Yang C. Gitu. Yuk kita lihat dulu kuncinya. Ini tadi paket 2 ya? Nomor 32. 32. Oke, udah betul ya. 32C. Terus yang nomor 33. Ini aku tadi udah nyari ya. Ini belum nemu. Yuk kita cari ya. Pelan-pelan ya, Dek ya. Bentar. Oh, tiba-tiba ngantuk eh. Jam berapa toh ini? Masih jam 3 padahal. Oke. Di sini ada gabungan dari setengah bola, sama ada tabung. Tabungnya warna ungu, yang kecil, setengah bolanya yang besar, yang bawah, yang warna putih. Di sini ada keterangan, diketahui tinggi tabung adalah 10, tinggi tabung. Tinggi tabung tuh berarti ini ya, Dek ya. Ini adalah tabung, 10. Ingat, bola nggak punya tinggi. Bola cuman punya jari-jari, ya, sama diameter. Terus habis itu apa lagi? Jari-jari tabung itu 7, berarti jari-jari tabung tuh yang ini 7 gini. Habis itu jari-jari bola adalah 14. Jari-jari bola tuh berarti gini deh, dari sini ke sini atau dari sini ke sini. Itu tuh sama aja itu adalah jari-jari. Ini bukan tinggi lah, ini yang Mbak Ju tadi jelasin ya. Bola tuh nggak punya tinggi, bola cuma punya jari-jari. Dan jari-jarinya itu adalah jarak dari pusat bola ke mana aja. Ini kemana tadi? Ke samping kanan ini adalah jari-jari, ini ke bawah ini juga jari-jari. Dan besarnya adalah 14, kayak gitu. Di sini 14, di sini 14. Sama aja ya. Habis itu ditanyain, permukaan bangun tersebut akan dicat. Dari informasi di atas diberikan pernyataan sebagai berikut. Yang pernyataan 1, luas permukaan tabung yang terkena cat adalah 508. Hah? Permukaan tabung yang terkena cat. Aku nyontek dulu ya, ini jawabannya apa? Jawabannya apa? Apa iki mau? 33. 33 D. Hmm, nyontek dulu guys, biar biar ada harapan kerjainnya. Terus habis itu, kalau luas permukaan tabung tuh yang mana, Mbak? Ini nih, yang warna ungu. Kalau teman-teman lihat, bagian alasnya ini kan nempel ya. Bagian alasnya itu nempel, jadi dia kalau dicat tuh bakalan kenaan cat apa enggak? Jelas enggak ya. Jadi kalau yang ditanyain luas permukaan tabung yang terkena cat, berarti yang ini aja, yang selimutnya aja, sama yang atapnya aja, sama tutupnya aja.
tadi di rumus yang ini, Dek, yang di rumus tabung, ini kan ada luas alas ditambah luas tutup ditambah luas selimut kayak gitu ya. Tapi di sini kita hiraukan aja luas alasnya. Kita langsung pakai yang di pernyataan satu, luas alas ditambah kok luas alas, luas selimut ditambah luas tutup gitu. Ini adalah luas tabung yang terkena cat. Kursorku nggak bisa. Luas tabung yang terkena cat. Nah, jadi dia mau luas selimutnya itu rumusnya yang mana, Mbak? Luas selimut tabung itu yang 2 PRT tadi. Nih, 2 PRT. 2 PRT. Terus habis itu ditambah luas tutup. Luas tutupnya itu ini, dia bentuknya lingkaran. Maka dia rumusnya adalah pi R kuadrat. Gitu. Nah, wah masih 45 orang. Kalian masih kuat, guys. Semangat, semangat. Biasanya jam segini udah merotoli, udah halah, wis budrek aku, wis kesel, Mbak. Kayak gitu. Oke, kita lanjutin. 2 dikali pi yang kali ini kita pakai 22/7 ya, karena R-nya bisa dibagi 7. Jadi ini 22/7 dikali R. R-nya mana R? Jari-jari. Hah? Jari-jari yang mana? Kita pakai jari-jari yang mana nih, Mbak? Karena kita lagi ngomongin tabung, berarti kita pakai jari-jari yang tabungnya, yang 7 ya. 7, habis itu dikali sama T. T-nya 10, yang ini 10. Habis itu ditambah pi-nya 22/7 dikali R. R-nya juga masih pakai yang 7 ya, yang kecil, yang tabung. 7 kali 7. Habis itu ini coret-coret aja, set-set, berarti ini 440. Habis itu ini juga coret-coret aja, berarti ini 154. Jadi jawabannya adalah 594 cm. Berarti pernyataan satu salah. Sama kayak yang tadi ya hasilnya ya, Dek ya. Kalau pernyataan satu salah, berarti pernyataan dua auto betul. Kayak gini ya. Tapi kita tetap harus buktiin yang pernyataan duanya gimana caranya. Aku mau gelegean dulu. Eh, Alhamdulillah. Sorry deh aku gelegean soalnya aku ngomongnya kecepatan. Luas permukaan setengah bola yang terkena cat adalah oke. Di sini teman-teman lihatlah nggak tuh. Lihatlah di sini setengah bola kita kayak kayak ini Bay. Nah, setengah bolanya itu yang bakalan dicat ini kan bagian bawahnya ini tau dek. Sama bagian ini, bagiannya tak stabiloni ya. Bagian kuning ini. Di kok orang anu. Iya tau. Bagian ini yang nanti dicat kayak gitu. Bagian yang di tengah ini jelas enggak karena dia berhimpitan sama tabungnya. Kalau berhimpitan kan berarti nempel loh. Berarti enggak bisa dicat dong, kan ketutupan. Nah, habis itu aku nulisnya di mana enaknya ya? Di sinilah di pernyataan dulunya. Luas ruangan setengah bola. Setengah bola tuh gimana Mbak cara nyarinya? Nih, tadi kan untuk luas permukaan bola itu kan 4 dikali pi r kuadrat ya, Dek ya. Normalnya, ini kamu bayangin Mbak Jo sedang gambar semangka yang diiris. Semangka yang diiris. Semangka yang diiris. Oke, kalau semangka yang diiris berarti di sini kan ada permukaannya ya. Untuk mencari luas semangka yang diiris ini tadi, berarti ini kan dia bentuknya setengah bola ya, Dek ya. Padahal kalau bola utuh itu rumusnya adalah 4 pi r kuadrat. Berarti kalau setengah bola ya berarti ya setengah dikali 4 pi r kuadrat. Berarti dicoret aja, berarti jadinya 2 pi r kuadrat. Kayak gitu untuk yang setengah bolanya. Tapi untuk semangka, dia kan masih punya ini, permukaan yang atas ini. Dan dia bentuknya lingkaran. Berarti nanti ditambah lagi sama pi r kuadrat. Jadi nanti permukaannya jadinya 3 pi r kuadrat. Gitu deh. Nah, akan jadi beda kalau dia tuh luas permukaannya mangkok. Kamu bisa bedain ya mangkok sama semangka. Ya bisa lah, Mbak. Mangkok sama semangka, easy, easy. Maksudku adalah kalau misalnya mangkok itu kan dia itu gimana sih Dek? Dia tuh di sini nggak punya permukaan gitu loh. Ini tuh bolong.
Nah, kalau misalnya yang mangkok, dia tuh bakalan pakai 2πr kuadrat aja, gitu. Kalau semangka, dia harus ditambahin sama permukaan yang ini, gitu. Jadi rumus bola itu tuh tergantung bentuknya dia kayak gimana. Nah, kalau bentuknya kayak gini gimana, Mbak? Nah, berarti ini kita harus cari dulu yang setengah bola yang bagian bawah ini, setengah bola yang ini kita cari pakai setengah dikali 4πr kuadrat. Kayak gitu. Oke? Saya ini tak anu dulu, tak hapus dulu. Mono, mono, mono. Nah, kita deh. Setengah dikali 4πr kuadrat, kayak gitu. Habis itu ditambahkan sama ini, daerah kuningnya ini tadi. Oke? Sama daerah kuningnya ini bakalan Mbak Jo cari terpisah di sini. Daerah kuning. Gak usah deh, tak taruh di sini aja. Tambah daerah kuning. Gimana Mbak cara nyari daerah kuning itu luasnya berapa? Daerah kuning itu kan berarti yang pinggirannya aja ya, Dek ya. Berarti dia itu lingkaran yang besar dikali sama dikurangi sama lingkaran kecil. Lingkaran kecilnya baju warnain merah. Iya. Oke, can you imagine? Iya sih kok goyang-goyang. Gitu kira-kira, oke. Jadi lingkaran yang besar dikurangi sama lingkaran yang kecil itu adalah daerah yang kuning. Kayak gitu. Nah, saya ini tak tulis dulu setengah. Setengah dikali 4 dikali 22/7. Nah, ini R-nya pakai yang mana, Mbak? R yang ini. R yang ini berarti dia merujuk ke yang bola ya. Berarti kita pakai yang 14. Jadi 14 dikali 14 kayak gitu. Nah, kalau yang daerah kuningnya ini berarti ini Mbak Jo kasih kurung aja. Lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Tentu saja teman-teman boleh ini dicari dulu gitu ya, Dek ya. Dicari terpisah dulu gitu boleh. Habis itu baru dimasukkan ke sini. Tapi ini Mbak Jo tak jadiin satu biar biar hemat tempat aja. Nah, di sini Mbak Jo bakalan cari dulu. Ini jadinya 2, ini jadinya juga 2. Berarti ini 44 dikali 28. Saya tak cari dulu. 44 kali 28. Jadinya 1232. Terus habis itu ini lingkaran besarnya itu yang ini loh, Dek. Ini ya lingkaran besar. Ini. Lingkaran besarnya berarti pi dikali, pi-nya langsung tak masukkan aja ya. Apa tak kasih rumus aja ya? Tak kasih rumus dulu biar step by step. Pi R yang besar kuadrat dikurangi sama pi R yang kecil kuadrat. Iya gitu tulisanku. Kecil. Nah, habis itu ini jadinya 22/7 dikali R yang besar itu adalah ini ya, 14. 14 kali 14 dikurangi pi dikali langsung 22/7 aja. 22/7 dikali 7 kali 7. Saya tak kalinya dulu. Ini kok nggak ada plusnya, lupa. 1232 ditambah coret-coret ini jadinya 2. Piro gue guys? 44 kali 14. 616 dikurangi ini coret 154. 22 kali 7. Habis itu ini yang di dalam kurung kita kurangin dulu. 616 dikurangi 154 jadinya 462. Gini kira-kira. Terus tak kurangin ini nek sampai ora temu aku menangis sih parah. 1232 kurangi 462. Jawa 770. Ih, salah kan? Kayaknya aku salah deh. Luas permukaan setengah bola yang terkena cat. Kenapa kok salah? Jadi jawabannya yang mana, Dek? Tuh, aku tadi nggak bisa nemu yang ini, Dek. Kalau teman-teman punya jawaban yang lebih benar, tolong tuliskan di kolom komentar ya. Makanya tadi aku tuh pending di sini. I'm so sorry. Karena aku nggak bisa menjelaskan. Maksudnya nggak bisa dapetin nilai yang bagus. Kenapa ya? Kita skip dulu ya yang pernyataan 2.
Hmm, tapi aku jadinya malu ke kalian guys. Ada chat nih. Jari-jari tabung kak. Lah kok bisa? Bisa deh. Apa yang jari-jari tabung? Oh ini ya. Kenapa? Nanti aku akan merenung dulu ya deh. Kalau aku merenung di sini kelamaan nanti. Kita langsung ke pernyataan tiga aja ya. Maafin aku guys. Maafin aku yang tidak sempurna ini. Lanjut yang nomor tiga. Luas permukaan bangun gabungan yang terkena cat. Lah, gini loh deh. Aku tuh tadi kan yang pernyataan satu kan udah salah. Pernyataan dua kan aku udah nggak ketemu tuh. Jadinya yang pernyataan tiga ini aku juga nggak bisa ketemu. Kok bisa? Aku kepo banget sumpah. Kenapa ya? Aku sebenarnya pengen menggalinya lebih lanjut, tapi aku izin untuk ngependingnya ya deh ya. Sumpah, sorry banget guys. Tapi aku janji nanti bakalan tak kelarin ya. Nanti tak kirimin penjelasannya, tak kirimin di grup. Apa lagi jenenge? Saya deh, tak baca dulu. Itu dijumlah kak. Lah, kok bisa dijumlah? Aku tadi tak kurangi. Lah, ini udah tak jumlah dek. Oh iya benar juga, dijumlah ya. Benar-benar. Sorry, sorry. Berarti aku udah nemu dong. 1232 ditambah 462. Ya, kenapa tadi tak kurangi? 1694. Iya dong. Makasih ya kamu. Siapa yang barusan ngasih tahu aku? Terima kasih. Eh, terima kasih. Mungkin jenengan wali murid atau guru matur nuwun nggih, Bu. Tapi kalau kamu adik kecil, makasih ya, Dek. Bener, Dek. Aku salah di sini, alhamdulillah. Iya, aku tadi tuh udah belajar yang bagian ini kan. Terus aku tuh sama kestak di sini. Ternyata aku salah tanda. Oke, alhamdulillah ketemu 1694. Sip. Lanjut yang pernyataan tiga, luas permukaan bangun gabungan yang terkena cat. Nah, kalau yang terkena cat ya berarti kita bakalan jumlahin yang pernyataan dua ini, yang bola ini tadi, sama yang pernyataan satu. Salah ya kayaknya yang pernyataan tiga. Saya pernyataan tiga tak taruh di sini ya. Ih, lega, aku alhamdulillah seneng banget. Yeay, mana tadi luas gabungan? Luas gabungan itu ya berarti ini 594 ditambah 1694. Piro rek? Tambah 594. Jadinya 2288. Jadi pernyataan 3 benar salah. Habis itu yang pernyataan 4, selisih luas permukaan tabung dan setengah bola yang terkena cat adalah 1100. Nah, ini yang baru dikurangi. Tapi kalau dikurangi emangnya ketemu? Oh, bentar. 1694. Oh ya benar-benar. Luas yang nomor 4 selisihnya itu berarti 1694 dikurangi 594. Benar ya? 1100. Sip, alhamdulillah. Cool. Kita ketemu yang pernyataan 4 benar jadi yang opsi D yang benar. Alhamdulillah. Oke, yuk kita lanjut. Tenda militer kerucut. Sebuah tenda militer berbentuk kerucut dengan ketinggian 5 meter dan diameter alasan enggak tuh? Alasnya 7 meter. Jika 10 orang dapat tidur di dalam tenda, volume udara rata-rata yang diperlukan setiap orang adalah volume udara. Iya maksudnya, Ki. Saya tak bacanya dulu. Sebuah tenda militer ketinggian 5, diameter alas 7. Jika 10 orang. Ini bentuknya kerucut apa gabungan tabung sama kerucut sih? Ini gimana guys caranya guys? Apa dicari dulu volumenya? Biasa, tak cari dulu volumenya. Terus dibagi 10 gitu kayaknya ya. Jadinya ini volume kerucut. Soalnya tuh soal kayak gini pernah keluar juga ya dek ya. Tapi ini tuh kayak gabungan tabung sama kerucut gitu dek. Jadi aku kayak masih jumbuh-jumbuh gitu. Masih mengingat soal itu, jadi bentuknya kayak gini nih loh, lihatan ini ada tabungnya gitu kan yang bawahnya, terus yang kerucutnya itu yang atas. Tapi di sini nggak ada petunjuk seperti itu. Ini katanya bentuknya kerucut gitu aja. Ya wis, jadi kita manut soalnya aja. Sepertiga pi r pangkat 3 pi r kuadrat T. Ini rumusnya itu yang tadi Mbak Jo jelasin ya. Mana? Ini sepertiga pi r kuadrat T. Habis itu, oh, di sini kita masukkan 2/7 dikali R. R-nya, R-nya itu berarti 3,5. Gini deh, di sini kan R-nya itu ditulisnya kan 7.
Kalian mungkin bisa tahu ya, setengah dari 7 tuh 3,5. Tapi untuk perkalian itu, Dek, ini waktu itu udah pernah Mbak Jo jelasin di bab bilangan bulat perkalian. Kalau untuk perkalian itu lebih gampang pakai pecahan biasa. Jadi lebih enak dibikinnya 7/2 kayak gini. Gitu. Jadi nanti tinggal dikali, dicoret-coret aja. Dikali tingginya 5. Tapi nanti jawabannya koma, Mbak. Yus lah, nggak apa-apa. Ini kan 22 dibagi 2, ini jadinya 11. Ini 7 dibagi 7, jadinya habis. Habis itu ya udah, tinggal yang atasnya jadi 11 dikali 7 dikali 5, yang bawahnya jadinya 6. Berapa ini? Tak kali dulu ya. 11 kali 7 kali 5. 11 kali 35, ini jadinya 385 dibagi 6. Ini nek nggak ketemu lagi nanti tolong koreksi aku ya, Dek. 385 bagi 6. Oh, ketemu tapi kayaknya. Ini jawabannya bakalan piro iki? 64,167 alias 64,2. Nah, karena di sini ada 10 orang, berarti nanti setiap orang berapa nafasnya? Ya wis tinggal dibagi 10. Dibagi 10 orang. Jadi jawabannya 6,42. Bener, po. Kok mencurigakan? 34. Bener yang A. Kamu tau nggak sih, Dek, kalau soal itu terlalu gampang, juga kamu curiga. Weh, ini bener, po. Kayaknya kok terlalu gampang, kayak gitu. Ya wis lah, jawabannya yang A. Gitu ya, Dek, ya. Alhamdulillah. Loh, kok udah jam 3 aja? Cepet banget, padahal yang Sleman masih baru dibuka. Yuk, kita mulai yang Sleman. Nah, Mbak Ju sering bilang ke Hmm. temen-temen ya, Sleman itu lebih susah daripada yang yang Bantul ya, Dek ya. Terus habis itu dia itu juga yang paling susah satu provinsi. Teman-teman yang dari Sleman itu semangat ya, guys. Tapi nanti ASP di hari H itu nggak bakalan sesusah yang Sleman. Dia bakalan kayak levelnya itu sedikit di atas Bantul kayak gitu biasanya. Tapi nggak sampai sesusah yang Sleman gitu. Yuk kita bahasin yang nomor 28. Ini tak full screen aja. Nah, dari tadi kita bahasin kalau bangun gabungan itu tuh kayak ditempel gitu ya, Dek ya. Tapi kali ini kita tuh bakalan ngelihat yang dia tuh bolong. Yang dia tuh nggak ditempel tuh kayak gabungan juga sih, tapi nanti jadinya nggak ditambah, tapi dikurangin kayak gitu. Terus gimana Mbak cara ngerjainnya? Yuk kita bahasin bareng-bareng. Diketahui diameter lingkaran luar AB. Wih, 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 AB. AB itu berarti yang ini ya. Set, set, set. Itu 84 cm. Diameter lingkaran CD. Iya, Ki. CD ini adalah 70. Habis itu luas permukaan dari bangun tersebut yang terdiri dari bagian atas, dalam, dan luar adalah wow, wow, wow. Bagus banget soalnya beneran. Luas permukaan. Mbak Jo akan mengajak teman-teman untuk membayangkan ya, Dek ya. Jadi ini tuh kan kayak ring gitu ya, kayak cincin gitu ya. Itu suara azan bukan? Lagi azan di tempatku, Dek, bentar ya. Tak pause dulu ya. Mbak akan stop share sebentar. Stop, pause. Oke, kita lanjutin lagi. Azan di tempatku udah selesai, Dek. Kalau di tempat kalian belum selesai, yuk gak apa ya. Sebenarnya masjid di tempatku banyak ya. Yang salah satunya udah kelar. Ya wis lah, di mau tekan dia, guys. Duh, kok hilang? Duh, kok hilang sih, Dek? Yang ini ya. Oke, bentar, Dek. Baju izin bikin rekaman dulu. Mari kita membayangkan ya, Dek ya. Ini tuh bentuknya seperti ring, kelihatan nggak ya, layarku? Seperti cincin. Di sini ada ilustrasi detailnya seperti ini.
Di sini ada bagian luar, ada bagian dalam. Nah, kalau misalnya di sini kita ngomongin luas permukaan itu berarti ada permukaan luar yang ini ya. Tak warnain apa ya enaknya ya? Kuning aja. Ini luas yang luar. Habis itu ada luas yang dalam. Luas yang dalam tuh yang ini. Sama ada luas yang atas. Yang atas itu bakalan baju warna hijau. Nih ya, nggak bisa gitu. Yang atas ada, yang bawah juga ada. Yang bawah yang ini ya, yang ini. Kok kayak iso sih? Gitu. Oke, jadi semoga teman-teman bisa bayangin. Nah, untuk yang luar, ini berarti bentuknya adalah luas selimut, ya, Dek. Yang dalam, yang warna merah ini, bentuknya tuh melingkar, ya, Dek, ya, itu tuh. Bisa bayangin ya, karena itu kan ring gitu loh, Dek. Nah, yang dalam itu, dia itu juga bentuknya selimut tabung, tapi selimut tabung dengan jari-jari yang ini. Kalau yang ini, yang kuning tadi, yang selimut yang luar, jari-jarinya dari sini sampai sini, dari pinggir ini. Dari ini kita sebut sebagai pusat ya, P gitu. Dari P ke B, dari P ke B. Kalau yang ini, yang dalam ini dari P ke D gitu, ke sini. Ya, bisa bedain ya, DS semoga ya. Nah, habis itu sekarang kita cari dulu satu-satu deh. Yang luas selimut luar dulu. Luas selimut itu pakai rumus yang mana ya, Mbak ya? Kelas limit itu pakai rumus yang 2 PRT, guys. Di 2 PRT tadi. Ini dia. Luas limit tabung. 2 PRT. Nah, jadi kita masukkan dulu 2 dikali 22/7. Dikali R-nya. R-nya itu kita pakai, ini tak tulisin aja. Jari-jarinya itu yang P, PB. 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 Ini ya, Dek ya. Yang dari sini ke sini. Dari sini ke sini, yang besar ya. Jadi dia itu piro berarti jari-jarinya. Oh, dikali lingkaran luar AB, AB 84. Berarti karena AB itu 84, berarti PB itu 84 dibagi 2 ya. 84 bagi 2. Jadinya 42. Kali 42 dikali T, T-nya itu ini 50 ya. 50. Nah, terus habis itu kita coret, ini jadinya 6. Habis itu saya tak cari dulu. Mbak coba pakai kalkulator ya, Dek, biar cepat. 44 dikali 300. 13.200. Gede banget ya. Habis itu sekarang yang luas selimut dalam. Tapi kok kegedean ya? Kayaknya nggak mungkin deh. 44 dikali 2 pi R T. 2 pi 44 kali 300. 13.200. 6 kali 50. Oh, pi-nya nggak dimasukin. Sorry, sorry. Ini dek, Mbak Jo ada kesalahan. Kalau teman-teman lihat di sini, pi-nya itu kan dalam bentuk pi gini ya, dek ya. Nah, terus itu gimana, Mbak? Ya udah, yang tadinya kan Mbak Jo di sini pi-nya kan dibentuk 22/7. Berarti pi-nya tetap dibentuk sebagai pi. Lah, terus nanti operasinya gimana, Mbak? Nah, malah kalau operasi kayak gitu lebih gampang, dek. Kalau misalnya pi itu kan 22/7 kok 3,14 itu kan kayak harus apa ya? Kalau 3,14 kan nanti perkaliannya jadi koma. Nah, kalau 22/7 kan nanti perkaliannya kayak harus dicoret-coret gitu. Nah, kalau dia bentuknya pi seperti ini berarti kita perlakukan si pi ini seperti kita memperlakukan x. Jadi kalau misal 2 dikali pi ya 2 pi. Nah, terus hasil perkalian ini kayak gimana, Mbak? Ya udah kita kalikan dulu yang angkanya. 2 dikali, ini berarti 400, 4.200. 4.200 terus dikali pi. 4.200 dari mana, Mbak? Ini loh, 50 kali 2 kan 100. 100 kali 42 ya 4.200. Jadi ini 4.200.
Terus 4.200 dikali pi. Ya udah 4.200 pi. Gini. Nah, habis itu kalau luas selimut dalamnya, luas selimut dalam. Ini kalau yang selimut dalam ini kita pakai jari-jarinya, jari-jarinya yang P, PD. Ini dari P ke D ya, yang kecil. PD. Jadi ini pakai yang setengahnya CD. Jari-jarinya itu PD sama dengan 70 dibagi 2 sama dengan 35. Ini tak kasih batas kayak gini dulu. Nah, habis itu sekarang kita masukkan rumusnya juga sama, 2pi RT, berarti 2 dikali pi, pi-nya tetap pi ya, karena di sini opsinya pi-nya dipertahankan. Sleman tuh dari dulu kayak gitu, pi-nya nggak pernah dimasukkan. Dikali R, R-nya berapa R-nya? R-nya tadi 35, dikali T-nya sama 50. Ini, dari sini ya, R 35. Nah, berarti ini jawabannya 3.500 pi. Oh, ternyata angkanya nggak sesusah itu. Habis itu sekarang kita cari yang ini dek, yang warna hijau. Terus gimana Mbak cari luas yang warna hijau? Sama kayak tadi, lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Luas yang warna hijau. Kayak tak taruh sini. Lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Kok nggak kelihatan kecilnya? Lingkaran besarnya berarti 22/7 nggak? Pi. Pi R kuadrat. R-nya pakai yang ini deh, yang PB. Yang ini. 42 dikali 42. Terus yang kecil pakai yang ini. Yang 35. 35 kali 35. Gede banget gak sih ini harusnya? Bentar ya. 42 kali 42. Berarti ini tak lanjutin di sini ya. 1764 pi dikurangi 35 kali 35. 1225 pi. Jadi ini mengurangkannya gimana, Mbak? Nguranginnya kayak ngurangin X aja deh. Misal, 8X dikurangi 2X. 8 kotak dikurangi 2 kotak ya berarti 6 kotak. Jadi intinya yang dikurangin yang angkanya aja. Jadi 1764 dikurangi sama 1225. Jadinya 539 pi. Tapi ingat ya, Dek ya, yang hijau ini ada dua. Yang hijau ada dua. Yang atas, yang ini, sama yang bawah. Yang ini ya. Yang ini tadi kan sempat Pak Jo warnain hijau juga. Yang hijau ada dua. Jadi harus dikali dua. 1078 jadinya. Nah, sudah Alhamdulillah. Yuk kita jumlahkan semuanya. Berapa kira-kira ya? Oh no, pora. Iki ono 78 Ki. Apa harusnya ada ya? Oh iya, Alhamdulillah ada. Berarti totalnya berapa? 4.200 ditambah 3.500 ditambah ini Mbak Jo kasih warna sesuai hasilnya ya. Ini yang kuning. Kita malah jadi orang kopi koncoku. Sorry guys, temanku barusan beres-beres kamar. 4.200. Hmm. Habis itu yang merah itu yang ini. Terus yang hijau itu yang ini. Habis itu ditambahkan semuanya. Jelaslah jawabannya yang A ya. 4.200 ditambah 3.500 ditambah 1.078. Bagus banget soalnya Sleman. Good. 8778 pi. Sip. Jawabannya yang A, guys. Gitu. Menurut Mbak Cio, ini soalnya susah. Karena kita harus apa namanya ya, menjabarkan ini ya. Tapi angkanya nggak sesusah itu. Biasa aja. Jadi sebenarnya kita bisa, yang penting kita banyak latihan. Oke? Lanjut yang nomor 29. Loh, udah 15.30. 3 menit lagi maksudnya. Cepet banget ya. Satu soal lagi ya, Dek ya. Kalian nggak apa-apa ya, melebihi 15.30. Hmm.
Yuk kita masuk apa ke sini. Salah satu cetakan untuk membuat tumpeng berbentuk seperti gambar berikut. Dengan asumsi 1 liter 0,75 kilo, jika tersedia 5 kilogram beras. Sisa beras setelah digunakan untuk membuat satu tumpeng dengan bentuk dan ukuran tersebut adalah, oh ya udah, sekarang berarti kita harus cari apa nih guys? Cari apa ya? Cari volume. Susah banget aku. Nah, sekarang ini deh, yang jadi masalah adalah 37 ini bukan tingginya. Untuk mencari volume kerucut, itu kita pakai rumus sepertiga dikali pi R kuadrat T. Tapi the problem is, ini bukan apa tadi namanya? Bukan tinggi, ini adalah S-nya. Karena dia diletakkan di sini nih. Nah, kalau tinggi itu yang ada di sini. Kayak apa ora gue? Ini loh, Dek. Dari sini ke sini, itu adalah tinggi. Terus gimana dong, Mbak? Ya udah, kita cari dulu tingginya. Tapi berapa ya? Bentar, tak cari dulu. Ini kenapa belum bersuara? 37 dikurangi. Jangan-jangan layarku belum kelihatan. Kelihatan kan, Dek? 37 kali 37. Kurangi 12 kali 12. 1225. Ada ya? Wah, parah sih soal Sleman tuh bagus banget, sumpah. Mbak Jo tuh udah tahun keberapa ini ya? Tahun ke-6 paling ya. Dari 2020 Mbak Jo tuh ngajar ASPD. Jadi 2019 ya. Tapi Sleman tuh emang selalu gebrakannya ada aja ya, Bun. Sleman tuh kayak selalu soalnya tuh selalu apa ya? Di luar Nurul gitu loh. Keren. Nah, apa mau? Volume kerucut. Jadi ini teman-teman Mbak Jo akan tuliskan segitiga dulu, gambarkan segitiga. Ini yang 37 itu adalah sisi miringnya, 37. Habis itu ini dari sini ke sini itu 12. Kok bisa 12, Mbak? Ini setengahnya 24. Jadi 24 kan dari sini ke sini. Kalau 12 itu dari sini ke sini. Berarti ini jadinya 12 toh. Terus ini kita cari nih berapa. Barusan Mbak Jo udah cari. Dan ini tuh nggak ada di triple Pitagoras. Ngeselin emang Sleman itu. Jadi untuk mencari T, kita cari dari akar 37 kuadrat dikurangi 12 kuadrat kayak gitu. Pakai rumus Pitagoras. Tadi Mbak Ju udah jelasin ya. Ini dek, mana tahu Pitagoras? Ini, pakai yang ini. Loh Mbak, tapi kok ini dikurangi? Ya karena kita sedang mencari sisi tegaknya. Kalau kita cari S-nya ditambah. Kalau kita cari T-nya dikurangin. Tolong dibuka lagi bab Pitagoras di kelas 8 ya. Nah ini Mbak Ju udah barusan mencari. Dan dia itu hasilnya berapa tadi? Pokoknya ini jadinya 35 gitu, Dek. Sek. Piro mau, guys? Sek ya. Ini jadinya 1369 dikurangi sama 12 kali 12 itu berapa? 144. 144. Habis itu, ini hasilnya adalah 1225 akar 1225 dan akarnya adalah 35. Kayak gitu. Nah, ini adalah tingginya. Biasanya soal kayak gini tuh nggak seseribet ini, tingginya udah diketahui ya dek ya, tapi ini tingginya nggak diketahui, makanya jadi sedikit ribet. Habis itu kita masukkan sepertiga dikali pi, pi-nya bisa dibagi 7 apa enggak tadi? Pi-nya nggak bisa dibagi 7, apa R-nya nggak bisa dibagi 7, kan R-nya 12 ya dek, tapi kan tingginya 35, 35 kan bisa dibagi 7, jadi kita pakai 22/7. Kayak gini, 12 kali 12 kali 35. Ini loh yang Mbak Jo maksud. Ini sama ini bisa dicoret, gitu. Jadi kita nggak pakai 3,14 ya. Pakainya 22/7. Coret ini jadinya 5. Coret ini jadinya 4. Berarti berapa nih? 88 kali 60. 88 kali 60. Jadinya 5280. Kok sudah Mbak? Belum selesai. Ini kan ada pertanyaan. Dengan asumsi, tapi aku mau bikin video dulu. Dengan asumsi 1 liter 0,75, jika tersedia 5 kilogram beras. Sisa beras setelah digunakan, nah ini kan sentimeter kubik ya dek ya. Ini kan dia pakai liter. Wah ini keren banget sumpah Sleman. Aku mau bersihin. Aduh,
Alhamdulillah, sorry. Hmm, sorry deh, kenapa tiba-tiba aku bersin? Ini dijadiin liter dengan cara diubah dulu jadi desimeter kubik ya. Aduh, aku masih belum kelar bersinnya. Sorry deh. Hah, jadi ini dijadiin desimeter kubik. Ingat ya deh ya, senti ke desi itu kan naik satu, tapi karena ini kubik berarti dia berkurang tiga ya nolnya. Jadi 5,280 desimeter kubik atau 5,28 liter kayak gitu. Nah, katanya 1 liter itu 0,75. Berarti dia butuh berapa beras tuh? Beras yang dibutuhkan berarti 5,28. Beras yang dibutuhkan berarti 5,28 dari sini. Terus habis itu dikali sama ini 0,75 kilogram. 0,75 gitu. Nah, habis itu kita cari dulu nih, bentar. Berapa ya? 5,28 dikali 0,75 jadinya 3,96 kilo. Ternyata beras yang dibutuhkan itu 3,96 kilo. Berarti sisanya berapa? Ini kan ya, sisa beras. Sisa berasnya berarti 5 dikurangi 3,96 jadinya 1,04 kilogram. Gitu, Alhamdulillah. Yuk kita cek dulu anunya ya, kuncinya ya. Alhamdulillah ya Allah, sorry deh, Mbak Jo malah pilek. Kuncinya mana tadi? Yang Sleman ini ya barusan ya. Kunci matematika, nomor, nomor 28 sama 29. A sama A. 28, 29. Wih, 28-nya salah, harusnya B. Kenapa? Kenapa ya? 8239. Wah, 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 wah. Oh, oh. Kayak Mbak Ju tahu deh, Dek. Oh, aku tahu, aku tahu. Ini tak edit ya, Dek. Karena tadi kan Mbak Ju ngide yang bawah ini kan juga dicari ya. Ternyata yang ditanyain adalah bagian atas, dalam, dan luar. Jadi ini nggak usah dikali dua. Maafin aku ya, Dek ya. Iya toh Mbak Ju kayak salah. Ya maaf. Yang penting kan tak tak koreksi. Ini 539. Nah, jadinya yang 1078 tadi Mbak Ju koreksi jadi 539. Terus Mbak Jo tambahkan ulang jadi 7.782,39. Oke, clear. Oh, menarik. Padahal aku tadi ngiranya yang bawah diikutin. Yang ini, Dek. Ternyata enggak, karena yang diminta atas, dalam, luar. Yang bawah enggak diminta. Ya udah. Ya wis gak apa-apa ya. Jawabannya yang B. Jadi udah sesuai sama kuncinya ya. Yang B sama yang A. Ini, mana tadi? B sama yang A. Terus yang nomor 30 kok nggak dikerjain, Mbak? Kita kehabisan waktu. Kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya ya, teman-teman. Sebentar, sebelum aku tutup, aku... bentar, bentar. Oke, jadi adik-adik ini nanti lengkap rekamannya bakalan Mbak Jo kirim di grup ya. Habis itu 2 minggu lagi kita bakalan ketemu lagi, tapi kalian bakalan sama entah itu Mbak Sari atau Kak Firda ya kita belajar bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Terima kasih teman-teman udah join. Mumpung masih ada waktu, coba Jo promosi ya. Jan, ini adalah buku ASPD yang sering digembar-gemborkan di grup. Jan, ini ya guys ya. Wih, orang ketok. Nah, ini dia. Nih. Kalau teman-teman mau check out, ada di Shopee ya, tapi sekarang masih PO. Ini yang Mbak Jo pegang tuh yang punyaku, punya sendiri. Nanti teman-teman check out aja, itu udah terjual sekitar 100 pieces ya. Terima kasih teman-teman yang udah beli. Jadi banyakin latihan, di situ ada pembahasan soalnya. Ya wis, sampai situ aja. Teman-teman, terima kasih udah join. Maafin Mbak Jo kalau hari ini banyak banget yang Mbak Jo kurang teliti atau salah. Seneng banget bisa finally ketemu sama kalian lagi. Sukses terus buat kedepannya. Ya wis. Makasih semuanya. Kalian ngomong makasih dalam hati aja. Apa iki? Ya. Sama-sama. Wes, tak akhiri semuanya. Assalamualaikum. Oke caranya.
Dadah.